desa itu. Mana? Itu banget. Mau ke Cakung. Mau ke Cakung lewat mana ya? Sana kali ya? Sana. Ya, gimana maunya lah. Ya mengikuti jalan lalu lintas lah. Bantuin gua dulu, Bang. Satu lagi. Masyarakat menjadi ketua RT. Apa yang menjadi motivasi Anda menjadi ketua RT sebelumnya? Sebelumnya sih motivasinya untuk diri sendiri sih, yang pertama belajar tanggung jawab dan komitmen, dan kedua ingin membuat kebaikan lah kepada masyarakat selagi masih hidup. Dengan Anda membangun posko bagi perlindungan warga berkomunikasi selain juga tempat interaksi, ide itu bagaimana Anda bisa memulai itu juga sekarang menjadi tempat kumpulnya anak-anak muda kreatif di lingkungan? Ya, alhamdulillah sih, intinya yang pertama sih dari dorongan warga di sekitar, dan kedua hasil swadaya warga juga di wilayah. Intinya kita menjaga kekompakan di wilayah, dan kedua itu kita harus transparansi terhadap keuangan di wilayah. Di lingkungan mana sih Anda memimpin, Pak Jayat? Di RT 003 RW 09 Kelurahan Mangga II Selatan, Kecamatan Sawusar, Gang Budi Rahayu. Budi Rayu. Bang Jayat, kan Mangga II ini kan agak berbeda dengan wilayah lain ya. Artinya ada penataan yang berbeda. Ada pertokoan, ada juga penduduk dan sebagainya ya kan. Potensi bisa digali ya kan. Apa yang menjadi problem Mangga II Selatan untuk berubah ke depannya, Bang Jayat? Intinya sih yang pertama itu, untuk perubahan itu yang ya pemimpin dulu lah. Kalau tidak ada pemimpin yang kompak ataupun tidak mendekati dengan masyarakat dan sekedar hanya money itu, tidak ada kemajuan di wilayah Mangga II Selatan. Selain peran komunikasi, Anda ini kadang-kadang ada juga orang mendengar tidak mau disebut dipanggil Pak RT ini, bagaimana bisa itu terjadi? Ya, intinya kalau misalkan soal itu kan masing-masing pemimpin lah di wilayah. Kalau saya sih secara pribadi bukannya tidak mau ataupun tidak suka dengan sebutan PRT ini, karena kalau di dalam diri saya ini jabatan itu hanya sementara, dan kedua kalau misalkan kita intinya bangga dengan sebutan RT itu, yang ada warga ataupun masyarakat ogah ataupun untuk kita pendekatan itu susah. Saya artinya Anda lebih suka berinteraksi, Betul. lebih jadi tidak ada jarak dengan warga masyarakat. Betul, karena saya dipilih ini bukan dari seorang diri, karena alhamdulillah dapat terpercaya oleh warga, dan sampai saat ini udah 2 periode saya memimpin di wilayah tersebut. Terakhir, Bang Jayat, pesan apa untuk warga? Intinya saya pesan kompak selalu di wilayah RT 03, dan kedua kita jangan pernah putus silaturahmi dan saling tolong menolong serta gotong royong terhadap siapapun yang ada di wilayah RW 09 maupun di RT 003, karena saya juga punya program di wilayah tersebut. Emang ini program udah ada di mana-mana di wilayah, cuman ini saya menjalankan lagi, saya hidupkan lagi. Saya bikin program ini dari kita untuk kita. Jadinya saya namakan ini program sosial bagi warga asli RT 003 RW 09, sebesar sebulan tuh 10.000. Itu sosial itu kan berbentuk bermacam, entah kematian atau Artinya ada konversi itu ya. Betul. Iya. Karena kenapa saya bikin sosial itu, iuran bulanan itu keamanan dan kebersihan saya gratiskan untuk warga. Makanya biar lebih kompak lagi, saya menjalankan yang namanya itu uang sosial per bulan 10.000
untuk kita nambah kompak serta bersinergi di wilayah tersebut. Oke, terima kasih ya. Sukses selalu. Di Mangga 2 RT muda ya gitu ya. Menurut Pak Dekot ini trennya gimana sih ke depannya kalau bicara anak muda jadi pemimpin? Ya, kalau anak muda jadi pemimpin bagus ya. Baik, biasanya kalau yang muda itu inovatif. Ya, inovasinya banyak kalau yang muda. Bukan berarti yang tua nggak ada, tapi yang muda biasanya inovasinya lebih baru. Tapi tidak terlepas anak muda itu tetap berkoordinasi dengan orang-orang yang sudah tua. Kenapa? Pengalamannya banyak. Nah, itu sih intinya. Ya, intinya lebih kepada yang muda itu ya itu lebih bagus. Tapi silaturahmi dengan yang berpengalaman itu juga lebih baik. Gitu ya. RT muda adalah punya dedikasi tinggi dan motivasi yang tinggi ya. Apa yang bisa digali dalam potensi lokal? Karena kan orang banyak bicara potensi lokal nih. Artinya tadi juga Pak Cahyo mengatakan bahwa ada dana sosial. Apa yang bisa kedepannya akhirnya ada sebuah RT atau RW mandiri sehingga warga senang? Bagaimana? Bisa digambarkan Pak Dekot? Ya sebenarnya kalau kita ingin mengajak dari diri kita dulu nih. Kalau meskipun dia muda, dia baik, dia juga punya jiwa sosial yang tinggi, tentu ketika mengajak masyarakat juga lebih mudah. Karena sudah contoh tuh. Ya, sudah dicontoh sama si ketua RT-nya atau sudah dicontoh sama si pemimpinnya. Gitu. Jadi kalaupun dia nanti buat program apa yang sifatnya tadi lebih kepada manfaat, tentunya ya, masyarakat akan menilai ya, masalah akan menilai. Tapi tadi contohkan dulu dari diri kita. Gitu ya. Terakhir Pak Dekot, Sawah Besar ini kan multikultural ya, artinya juga banyak warga-warga etnis di sana. Apa yang bisa menjadi kasanah wilayah itu menjadi berbeda dengan, apalagi Pak Dewan Kota ini juga punya program yang membina bagaimana lembaga hubungan kelembagaan ini lebih punya warna. Bisa digambarkan Pak Dekot? Iya, tadi kita itu mayoritas ya di Sawah Besar itu tentu multikultural. Sebagai seorang pemimpin baik itu di RT maupun di RW, ya kita harus memahami apa yang menjadi kebiasaan di wilayah tersebut. Artinya kita harus menyesuaikan, gitu kan. Jangan juga kita berkeinginan bahwa masyarakat menginginkan atau mengikuti kita. Jangan juga, gitu. Apa yang menjadi kebiasaan kita diikuti, jangan juga. Kita harus menyesuaikan lah. Kalau memang kultural di situ seperti ini, ya ikutin. Nah, kita tinggal bagaimana mengemas kultural tersebut biar lebih baik, biar lebih terarah dan sebagainya. Nah, saya juga menyarankan ya sebagai Dewan Kota, ayo sama-sama nih lembaga kemasyarakatan baik itu RT, RW, LMK dan lain sebagainya, bisa kita sama-sama saling bergotong royong, bahu membahu, yang tujuannya bagaimana masyarakat kita senang. Ya, manfaatnya banyak ke masyarakat dan lain sebagainya. Itu sih sebenarnya. Terakhir Pak Dekot, untuk semua kalangan masyarakat di Sawah Besar, apa yang bisa dihimbau agar Sawah Besar ini punya iklim kondusif dan lainnya, karena memang yang tadi sudah dikatakan multikultural ini kan ada perbedaan dan keragaman. Bisa disampaikan Pak Dekot? Ya, saya berharap sebagai masyarakat juga ya, tentu tidak terlepas dari arahan para ketua RT dan RW-nya, karena RT dan RW itu adalah kepanjangan dari pemerintah, baik itu pemerintah kota, kecamatan maupun kelurahan. Nah, setiap program pun yang dicanangkan oleh pemerintah ditularkan ke RT dan RT mensosialisasikan ke warga. Nah, saya berharap bahwa sebagai warga masyarakat atau warga negara yang baik, ikutin ya. Kalau memang itu ada program yang baik ya, yang dicanangkan oleh atau yang disosialisasikan oleh ketua RT, tentunya ya sebagai warga negara yang baik kita ikutin. Misalnya ada kerja bakti, itu kerja bakti gitu kan. Jadi sifat kegotong royongannya itu harus benar-benar muncul terus di masyarakat. Gitu Bang. Oke, terima kasih Pak Dekot ya. Oke, sukses selalu. Amin.